Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-100. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahisa Agni menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa Mahendra hanya ingin menenangkannya sebelum mereka membicarakan persoalan yang sebenarnya. Tetapi bagi Mahisa Agni, persoalan yang menyangkut dirinya sendiri dengan istana Tunggul Ametung adalah menjemukan sekali. Berkali-kali persoalan itu selalu membayanginya, mengganggu ketenangannya, dan pasti akan dapat mengganggu rencana kerja yang telah masak dan kini telah dimulai dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Panawijen. Tidak ada bedanya dengan kuda sempana dan empu soto. Orang-orang itu pasti akan mengganggu pekerjaannya pula dengan caranya. Mungkin dengan orang-orang yang disebutnya bernama Wong Sarimpat, dan mungkin dengan orang-orang lain lagi. Meskipun bentuknya berbeda, tetapi akibatnya akan sama saja, memperlambat pekerjaan itu. Bahkan mungkin dengan kekuasaan yang ada pada Aku Tunggul Ametung, gangguan yang datang daripadanya akan justru lebih besar. Tetapi Mahisa Agni mencoba menahan perasaannya. Ia tidak segera menyahut. Ia menunggu apa lagi yang akan dikatakan oleh Mahendra. Mahendra itu pun kemudian bergeser maju. Ditatapnya wajah Mahisa Agni. Sekali ia memandang berkeliling dan sambil berbisik ia berkata, "Agni, aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak ingin mengganggumu." Dada Mahisa Agni berdesir. Sambil mengangguk ia berkata, "Katakanlah Mahendra." "Baik," sahut Mahendra. Kemudian sekali lagi ia bergeser maju. Katanya, "Agni, pagi-pagi benar aku sudah berjalan dari perkemahan di tengah-tengah hutan. Hampir tengah hari aku sampai ke padepokanmu di Panawijen. Baru sekejap aku beristirahat. Aku harus berjalan kembali kemari. Aku ingin berterus terang, Agni." Mahendra berhenti sesaat dan dada Mahisa Agni pun menjadi kian berdebar-debar. Bahkan si data pun menjadi berdebar-debar pula. Dalam pada itu Mahendra meneruskan, "Aku ingin berterus terang kepadamu, tetapi tidak kepada orang lain. Agni, aku agak terlampau lapar." Mata Mahisa Agni terbelalak. Getar di dadanya bertambah cepat. Namun kemudian anak muda itu tertawa. Gumamnya. Segenap otot-ototku menjadi tegang." Si data pun kemudian menggamit Mahendra sambil berkata, Kau terlampau berterus terang, Adi. Seorang kesatria tidak akan kelaparan meskipun tidak makan 40 hari 40 malam. Mahendra tertawa pula. Aku tidak malu kepada Mahisa Agni, tetapi mungkin aku malu kepada orang lain. Kalau hanya itu keperluanmu, maka aku akan memenuhinya dengan senang hati, berkata Mahisa Agni sambil tertawa. Kemudian ia pun bangkit dan berjalan ke barak, mengambil bekal yang diminta oleh Mahendra, nasi jagung dan sambal kacang. "Apakah anak muda itu mau juga makan makanan seperti ini?" gumamnya. "Tetapi apa boleh buat, aku tidak mempunyai yang lain."
Dengan menjinjing sebuah bungkusan kecil, Mahesa Agni berjalan kembali ke tempat Mahendra dan Siddhartha menunggu. Semula ia tidak menaruh perhatian apa-apa atas cerita Mahendra tentang perjalanannya. Tetapi tiba-tiba ia mengerutkan keningnya. Mahendra itu pagi-pagi benar sudah harus berangkat dari sebuah perkemahan di tengah hutan. Kenapa dari sebuah perkemahan? Kalau ia hanya pergi berdua, kenapa mereka terpaksa berkemah di tengah hutan? Kenapa mereka tidak menempuh jalan lain sepanjang padang rumput atau langsung menemuinya seperti yang pernah dilakukan oleh Mahendra dahulu di padang ini? Tetapi anak muda itu telah pergi ke padepokannya, Padepokan Empu Purwa. Kini dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar kembali. Bukan karena kebetulan Mahendra menyebut semuanya itu. Pasti tersembunyi sesuatu maksud di belakangnya. Karena itu langkah Mahesa Agni menjadi semakin panjang. Ia ingin segera mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Mahendra berdua dengan Siddhartha. Ketika Mahesa Agni sudah duduk di samping Mahendra kembali, maka segera ia bertanya, "Mahendra, dari manakah kau sebenarnya? Apakah kau baru saja menempuh perjalanan yang panjang, sehingga kau terpaksa bermalam di perjalanan?" Tetapi Mahendra telah mengecewakan Mahesa Agni, sebab ia menyahut, "Bungkusan apakah yang kau bawa ini?" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia segera ingin tahu dari mana dan untuk apa Mahendra datang ke padepokannya. Dan kemudian setelah beristirahat hanya sesaat yang pendek, ia harus dengan tergesa-gesa meninggalkan padepokan itu dan datang ke padang ini. Sehingga anak muda itu menjadi sangat lapar. Meskipun sebenarnya Mahendra lapar, tetapi ia tidak perlu dengan tergesa-gesa dan berterus terang mengatakannya kepada Mahesa Agni. Maksud Mahendra adalah untuk mengurangi ketegangan yang tampak di wajah Mahesa Agni. Tetapi dalam pada itu, setelah wajah Mahesa Agni membayangkan senyum, tiba-tiba kini wajah itu menjadi tegang kembali. Mahendra menjadi ragu-ragu apakah caranya itu dapat berhasil untuk berbicara dengan Mahesa Agni tanpa sikap yang tegang kaku. Mahesa Agni yang sudah menjadi tegang kembali itu menyerahkan bungkusannya sambil menjawab, "Nasi jagung, apakah kau dan Tuan Siddhartha biasa makan nasi jagung?" "Oh, tentu," sahut Mahendra. "Di Tumapel, kami juga makan nasi jagung. Bukankah begitu, Kakang Siddhartha?" Siddhartha mengangguk sambil tersenyum. "Ya, aku juga biasa makan nasi jagung. Apalagi sambal kacang," sela Mahendra setelah melihat isi bungkusan itu. "Apakah kau sendiri tidak makan, Agni?" "Aku baru saja," sahut Agni dengan dada yang berdebar-debar. Ia seakan-akan menjadi tidak bersabar menunggu Mahendra menyelesaikan makan. Seolah-olah terasa Mahendra sengaja makan terlalu lambat, seperti juga Siddhartha. Bahkan kemudian Mahendra itu berkata, "Maaf Agni, aku perlu air, aku terlampau haus." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia berdiri juga untuk mengambil bumbung berisi air. Dalam pada itu ketika Mahesa Agni sedang meninggalkan Mahendra berdua dengan Siddhartha, terdengar Mahendra berbisik, "Kau lihat Kakang, baru melihat wajah-wajah kita, Mahesa Agni telah menjadi tegang. Aku tahu ia sudah jemu membicarakan masalah adiknya yang satu itu. Berkali-kali ia selalu diganggu oleh persoalan itu." Siddhartha mengangguk-anggukkan kepalanya, desahnya, "Melihat sikapnya,
maka anak muda itu benar-benar keras hati. Sebenarnya tidak. Ia anak muda yang baik. Ia tidak mendendam seseorang. Aku pernah berkelahi melawannya karena kesalahanku, tetapi aku selalu saja dikalahkan. Meskipun ia menang atasku, namun ia tidak berbuat apa-apa atasku ketika aku minta maaf. Ia tidak menghina aku dan tidak ingin membalas dendam. Aku tidak tahu kenapa ia bersikap terlampau keras terhadap adiknya. Mungkin karena ia menjadi banyak kehilangan karena hilangnya adiknya itu. Ayah angkatnya yang juga menjadi gurunya, bendungan, sahabatnya yang juga bakal iparnya yang bernama Wiraprana yang dibunuh oleh kuda sempana, dan ia sendiri hampir terbunuh untuk mempertahankan adiknya. Tiba-tiba ia mendengar adiknya menerima lamaran Tunggul Ametung yang turut melarikan gadis itu. Perasaannya tersinggung karenanya. Desis Siddhartha. Tersinggung, agak terlampau parah, sambung Mahendra. Tetapi percakapan itu terhenti ketika Mahesa Agni datang sambil membawa bumbung air. Mahesa Agni menjadi semakin kecewa ketika ia melihat nasi jagung Mahendra masih hampir utuh. Karena itu maka katanya, "Nasi itu sama sekali tidak memenuhi seleramu, Mahendra." "Oh, tidak," sahut Mahendra. "Aku senang sekali makan nasi jagung dan sambal kacang." Mahesa Agni tidak menyahut. Ia mencoba menyabarkan diri menunggu sampai mereka selesai makan. Tetapi hatinya yang selalu bergolak itu tidak dapat ditahannya. Maka terloncatlah pertanyaannya. "Dari manakah kalian berdua, Mahendra?" Mahendra berhenti menyuapi mulutnya, tetapi ia masih ragu-ragu untuk menjawab. Namun di luar kehendaknya Siddhartha lah yang menjawab. "Kami baru saja menempuh sebuah perjalanan." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Ia menunggu Siddhartha meneruskan, tetapi orang itu berdiam diri sambil meneguk seteguk air dari bumbung. Karena Siddhartha tidak meneruskan kata-katanya, maka kembali Agni bertanya, "Perjalanan jauh, tetapi apakah kalian telah singgah ke padepokanku di Panawijen?" "Ya," sahut Mahendra. Ia tidak dapat menyembunyikan persoalan yang sebenarnya, tetapi ia ingin mengatakannya dengan cara yang lain. "Kami berjalan-jalan bersama Kakang Witantra." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin bercuriga. Katanya, "Apakah Witantra sekarang berada di padepokanku di Panawijen?" "Ya," sahut Mahendra acuh tak acuh sambil menyuapi mulutnya. "Perjalanan yang sama sekali tidak menarik. Kami harus berjalan kaki dari Tumapel lewat tengah hutan untuk menghindari terik matahari." "Kenapa?" Seolah-olah tidak ada soal yang penting sama sekali, Mahendra menjawab, "Kami mengantarkan adikmu." "Kendedes," desis Mahesa Agni. "Iya, ia sedemikian rindunya kepadamu, sehingga ia memaksa untuk menemuimu. Tetapi setelah kami sampai di padukuhanmu, kau tidak ada. Dengan serta-merta aku harus berjalan lagi ke padang rumput karautan." "Bohong!" Tiba-tiba terdengar suara Mahesa Agni semakin tegang. Siddhartha mengerutkan keningnya. Benar juga pesan Witantra dan Kendedes. Mahesa Agni bersikap agak terlampau keras. Tetapi Mahendra sama sekali tidak terkejut. Ia masih tetap menyuapi mulutnya. Bahkan kemudian sambil tertawa ia berkata, "Hihihi, nasimu benar-benar luar biasa. Enak dan cepat menjadi kenyang." "Aku tidak percaya, Mahendra," berkata Mahesa Agni tanpa menghiraukan kata Mahendra. "Kalian datang untuk menangkap aku dan membawa aku menghadap aku Tumapel, karena aku pernah meninggalkan Tumapel sebelum aku menghadap."
Mahendra mengerutkan keningnya, tetapi wajahnya masih tetap tenang dan mulutnya masih tetap mengunyah makanannya. Meskipun demikian, degup jantung Mahendra tidaklah setenang wajahnya. Bahkan ia kemudian menjadi cemas bahwa caranya itu pun tidak akan menyenangkan Mahesa Agni. Siddhartha yang duduk di samping Mahendra sudah tidak lagi dapat menelan makanannya dengan lancar. Ia tidak pula bersabar mendengarkan cara Mahendra mengatakan maksudnya. Dalam pada itu terdengar Mahendra menjawab, "Ah, kenapa kami harus menangkapmu? Bukankah tidak ada alasan? Jangan berprasangka, Mahesa Agni." Mahesa Agni terdiam. Ia melihat Mahendra itu masih saja sibuk dengan nasi jagung dan sambal kacang, seolah-olah memang tidak ada sesuatu yang penting. Tetapi kenapa ia begitu tergesa-gesa mencarinya? Apakah benar hanya karena Ken Dede segera ingin menemuinya? Tetapi menilik cara Mahendra makan dan ketenangannya, menyampaikan cerita perjalanannya, terasa bahwa Mahendra memang tidak sedang mengemban tugas yang terlampau penting. Siddhartha sekali menggeser duduknya dengan gelisah, tetapi ia memahami cara Mahendra menyampaikan maksudnya, sehingga karena itu ia mencoba untuk menahan perasaannya. Tiba-tiba terdengar Mahendra berkata, "Adikmu ada di Panawijen sekarang, Mahesa Agni." "Biar sajalah," jawab Mahesa Agni kosong. Mendengar jawaban itu dahi Mahendra berkerut dan terasa dada Siddhartha berdesir. "Ia sangat rindu kepadamu," Mahendra meneruskan. "Anak itu telah menjadi seorang besar di Tumapel, apalagi yang diharapkan daripadaku. Bukankah ia adikmu? Pada masa kita masih kanak-kanak ia adikku, tetapi sekarang kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Ia tidak memerlukan aku lagi, dan aku tidak memerlukannya." Mahendra tersenyum, senyum yang aneh. Namun ia hampir kehabisan akal untuk mencari jalan supaya ia dapat mengajak Mahesa Agni pergi ke Panawijen. Kalau ia tidak dapat membawa Mahesa Agni ke Panawijen, maka kemungkinan terbesar adalah Ken Dede sendiri akan datang ke Padang Karautan untuk mengambil Mahesa Agni dan membawanya ke Tumapel. Dalam keadaan yang demikian, segalanya akan dapat terjadi. Ken Dedes membawa serombongan prajurit yang sedang mengemban tugas, dan di sini banyak anak-anak muda yang pasti akan berpihak kepada Mahesa Agni. Tetapi Mahendra tidak mengetahui bahwa anak-anak muda yang berada di padang ini sebagian terbesar adalah anak-anak muda seperti Sinungsari, Jinan, dan Patalan. Meskipun demikian, Mahendra masih mencoba berkata, "Aku tadi belum sempat mendapat hidangan apa-apa di padukuhanmu, Agni. Seharusnya aku besok pagi-pagi harus sudah sampai di sana pula. Tetapi aku kira aku tidak akan kembali ke Panawijen." Mahesa Agni terkejut mendengar kata-kata itu. Bukan saja Mahesa Agni, tetapi juga Siddhartha. Tetapi agaknya Mahendra memang sedang memutar otaknya untuk memancing Mahesa Agni ke Panawijen. "Kenapa?" bertanya Mahesa Agni. "Kau tahu perasaanku, Agni?" berkata Mahendra tiba-tiba dengan wajah yang bersungguh-sungguh. "Aku sudah menerima keadaan yang aku hadapi sebagai suatu kenyataan yang tak dapat aku ingkari. Tetapi meskipun demikian, aku tidak akan dapat melihat gadis itu bersedih dan menangis terus-menerus." "Kenapa?" "Gadis itu merasa bahwa hidupnya kini benar-benar tinggal sebatang kara, seolah-olah semua orang yang dikenalnya pada masa kanak-kanaknya, semua orang yang pernah dikasihinya,
sejak ia masih kanak-kanak telah meninggalkannya, ayahnya, dan kau. Mahesa Agni menundukkan wajahnya, terasa dadanya berdesir. Ia lebih senang mendengar bahwa Ken Dedes itu mengumpat-umpat dan mengutuknya. Ia akan menghadapi dengan dada tengadah seandainya Ken Dedes itu mengirimkan beberapa orang untuk menangkap dan menghukumnya. Tetapi Ken Dedes itu menangis. Mahendra melihat wajah Mahesa Agni tertunduk. Sekilas ia memandang wajah Siddhartha yang tegang. Di dalam hati perwira itu berkata, anak muda yang keras hati, tetapi hatinya adalah hati malam. Hatinya mudah sekali menjadi luluh karena haru, bukan karena cemas dan takut. Tetapi kini Mahendra lah yang menjadi cemas. Ia telah mengatakan sikap Ken Dedes yang belum pasti benar terjadi. Kalau kemudian kedatangan Mahesa Agni itu disambut dengan wajah yang merah tegang karena marah, kalau kedatangan Mahesa Agni kemudian disambut oleh sikap yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dikatakannya, maka Mahesa Agni pasti akan merasa ditipunya. Mahendra menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia harus dapat mengajak Mahesa Agni ke Panawijen. Kini sejenak mereka saling berdiam diri. Mahesa Agni sekali-sekali terdengar menarik nafas dalam-dalam. Mahendra masih saja menghadapi sisa-sisa makanannya. Dan sekali-sekali tangannya masih menyentuh sambal kacang. Tetapi debar di hatinya terasa menjadi semakin cepat. Dalam pada itu Siddhartha merenungi perapian tidak jauh daripadanya. Apinya menjilat-jilat seperti sedang menari-nari. Di kejauhan dilihatnya beberapa anak muda terbaring di atas alas rerumputan kering. Dingin padang mulai merayap tubuhnya. Mahesa Agni yang tertunduk itu masih juga tertunduk. Kalau benar kata Mahendra itu, maka anak itu akan mengalami siksaan batin. Meskipun ia akan menjadi seorang permaisuri. Dalam pada itu tiba-tiba diingatnya kata-kata ibunya. Kata-kata emban pemomong Ken Dedes yang sudah semakin tua. Sebenarnya lah hatinya sedang dibakar oleh sebuah perasaan yang mementingkan dirinya sendiri. Bukan sekedar perasaannya tersinggung karena keputusan Ken Dedes di luar persetujuannya, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah udara padang rumput itu menjadi sedemikian tipisnya. Mahendra memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada Mahesa Agni dengan seksama. Tetapi ia masih belum mendapat kesimpulan apakah Mahesa Agni akan bersedia datang memenuhi undangan adiknya. Sejenak mereka masih berdiam diri. Siddhartha berusaha untuk menahan diri dan memberi kesempatan kepada Mahendra untuk membujuk Mahesa Agni. Dalam pada itu Mahendra pun kemudian berkata, "Bagaimana Agni? Apakah kau besok pagi-pagi benar bersedia datang ke Panawijen?" Mahendra menjadi kecewa ketika Mahesa Agni menggeleng. "Tidak Mahendra, aku tidak sempat meninggalkan pekerjaan ini. Aku harus selalu berada di antara kawan-kawanku yang sedang membangun bendungan ini." Tanpa dikehendakinya sendiri, Mahendra menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan untuk melunakkan hati Mahesa Agni. Namun dalam pada itu, terdengar Siddhartha berkata, "Sebaiknya kau datang Adi Mahesa Agni." Mahesa Agni memandangi wajah perwira itu. Wajahnya tenang dan dalam. Perwira itu adalah seorang perwira yang bermata cekung. Bibirnya banyak membayangkan senyum.
Tetapi wajah itu berkesan sebuah tekanan yang pernah membebani hidupnya. Tetapi Mahesa Agni tidak ingin menilai perwira itu, dan perwira itu pun tidak ingin bercerita tentang dirinya, tentang penderitaan hidup yang pernah dialaminya, sehingga meskipun ia masih muda, tetapi perasaannya telah cukup mengendap. Bahkan Mahesa Agni menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah perwira ini yang sebenarnya bertugas untuk menangkapku? Mahindra pun menjadi berdebar-debar pula. Ia tidak mengharapkan bahwa karena kejengkelan, kekecewaan, dan ketidaksabaran Siddhartha, maka perwira itu akan dapat menimbulkan salah faham. Tetapi Siddhartha itu berkata sekali lagi, "Tuan Putri sangat mengharapkan kedatanganmu." Dada Mahesa Agni berdesir. Sebutan untuk Ken Dedes itu benar-benar telah menggelitik telinganya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Keraguan-raguan dan kebimbangan yang sangat telah mengganggu perasaannya. Ada keinginannya untuk memenuhi permintaan Ken Dedes oleh dorongan berbagai perasaan. Ingatan tentang ibunya, tentang pergaulan masa kanak-kanaknya, dan tentang berbagai macam kenangan masa silam. Tetapi apabila tiba-tiba ia terantuk pada dirinya sendiri, hatinya meronta. Persetan dengan anak itu. "Maaf Kakang Siddhartha," sahut Mahesa Agni. "Aku tidak dapat datang." Siddhartha mengangguk-anggukkan kepalanya. Mahendra memandanginya dengan cemas. Sudah tentu ia tidak dapat melarang Siddhartha mengucapkan perasaannya. Dengan demikian, ia akan menyinggung perasaan perwira itu. Tetapi yang diucapkan oleh Siddhartha kemudian adalah, "Sayang sekali." Kemudian kepada Mahendra, Siddhartha itu berkata, "Adi Mahendra, kalau Adi Mahesa Agni tidak bersedia menemui adiknya, Tuan Putri Ken Dedes, maka adalah salah kami semua para pengawal." Sekarang Mahendra lah yang tidak tahu maksud Siddhartha mengucapkan kata-kata itu. Mereka memang tidak mengadakan persetujuan apa yang harus mereka katakan, sehingga mereka telah membuat cara masing-masing untuk memancing kesediaan Mahesa Agni. Tetapi Mahendra menyadari agaknya Siddhartha pun sedang mencoba melunakkan hati Mahesa Agni. Dengan ragu-ragu, Mahendra menjawab, "Ya Kakang, kitalah yang bersalah." Mahendra sama sekali tidak mengerti kesalahan apa yang telah dilakukannya. Namun ia merasa wajib untuk mengiyakan supaya cara Siddhartha tidak terganggu. Tetapi Siddhartha benar-benar menjadi kecewa. Ia ingin Mahendra bertanya kenapa kesalahan itu diletakkan kepadanya dan kawan-kawannya, supaya ia mendapat jalan untuk menjelaskan sebuah persoalan yang telah dikarangnya. Karena itu dengan menggigit bibirnya, Siddhartha menarik nafas dalam-dalam. Melihat wajah Siddhartha yang berkerut-kerut itu, Mahendra menjadi heran. Kemudian timbullah kekhawatirannya bahwa ia telah membuat tanggapan yang salah. Tetapi tidak dengan sengaja, Mahesa Agni itu bertanya, "Kenapa kalian yang bersalah?" Sekali lagi Siddhartha menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Semula, Tuan Putri telah menyangka bahwa Adi Mahesa Agni berada di padang ini. Tuan Putri telah memerintahkan kepada kami untuk langsung datang kemari, karena betapa rindunya Tuan Putri kepada satu-satunya kadang yang masih ada. Tetapi, kamilah yang menasihatkannya, supaya Tuan Putri datang lebih dahulu ke Panawijen. Mungkin Adi masih berada di Padepokan, dan kemungkinan yang lain adalah Tuan Putri akan tidak tahan panas matahari yang terik.
Tetapi ketika kami sampai di padepokan Adi, ternyata padepokan itu kosong. Yang ada hanyalah para cantrik dan endang. Betapa kecewa hati Tuan Putri. Yang dilakukan pertama-tama adalah menangis, memanggil kami, dan betapa Tuan Putri marah kepada kami. Sebelum kami sempat duduk, aku dan Adi Mahendra harus berangkat lagi menebus kesalahan kami. Tetapi kalau Adi Mahesa Agni tidak bersedia datang, maka apabila kesalahan ini didengar oleh Aku Tunggul Ametung, maka kedudukan kami akan terancam. Lebih daripada itu, Tuan Putri akan menjadi sangat bersedih. Adalah pasti, Tuan Putri akan menjadi berangkat kemari. Betapapun alam menghalang-halanginya dengan terik matahari, haus dan mungkin gangguan-gangguan yang lain. Kata-kata itu serasa menusuk-nusuk ulu hati Mahesa Agni. Kalimat demi kalimat menghunjam ke dalam dadanya seperti pisau yang senyari demi senyari, menembus semakin dalam. Tiba-tiba dalam kepedihan itu, Mahesa Agni memotong dengan kasarnya. "Cukup! Cukup!" Siddhartha terdiam, mendengar Mahesa Agni tiba-tiba membentak-bentak. Tetapi perwira itu tidak menunjukkan sikap apapun. Ia masih tetap duduk dengan tenangnya sambil memandangi nyala api yang sedang menjilat udara. Dalam pada itu Mahendra lah yang menjadi semakin cemas, tetapi ia menjadi agak tenang ketika ia melihat Siddhartha tetap dalam sikapnya. Siddhartha yang meskipun umurnya tidak terlampau jauh terpaut dari umur Mahendra dan Mahesa Agni, namun karena pengalaman hidupnya yang lebih luas, segera dapat merasakan bahwa di dalam hati Mahesa Agni kini terjadi suatu pergolakan. Ia mengharap mudah-mudahan pergolakan di dalam dada Mahesa Agni itu akan mendorong Mahesa Agni untuk dapat memenuhi maksud kedatangan mereka. Kembali suasana menjadi kian sepi. Beberapa anak-anak muda Panawijen telah tertidur nyenyak. Namun beberapa yang lain mendengar lamat-lamat Mahesa Agni memotong kata-kata tamunya dengan keras. Terasa dada mereka berdesir, tetapi mereka tidak melihat sikap-sikap yang menegangkan hati. Karena itu, maka kembali mereka menikmati masa-masa istirahat mereka. Siddhartha kini membiarkan Mahesa Agni berbicara dengan diri sendiri. Dilihatnya anak muda itu menundukkan kepalanya, namun sekali-sekali tangannya tampak memegangi keningnya yang menjadi berat dan pening. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.